Hai marketers, jumpa lagi sama saya Fadlan dari M-Target. Udah lama kita nggak jumpa dan kali ini saya akan membawakan materi yang sedikit berbeda dari biasanya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk teman-teman tetap like, komen, dan subscribe channel ini supaya teman-teman tetap bisa mendapatkan update-update terbaru dari YouTube-nya M-Target dan juga podcast-nya M-Target. Oke, kali ini saya akan membawakan tentang yang namanya Facebook Ads. Jadi bagaimana cara menggunakan Facebook Ads khususnya untuk pemula ya. Mungkin teman-teman akan sedikit, wah Facebook Ads apa nih? Atau mungkin yang sudah familiar, wah ya saya tahu. Dan sebenarnya belakangan ini sudah mulai banyak sekali UKM yang go digital. Dan tentunya membutuhkan banyak channel seperti sosial media, channel-channel SMS ataupun WhatsApp bisnis. Dan Facebook Inc. mereka memiliki platform yang sebenarnya sangat powerful sekali. Dan tentunya kita sama-sama tahu ya, social media marketing itu tempatnya para pelaku pasar untuk bisa mencari brand awareness atau mencari audiensnya mereka. Gitu. Jadi Facebook akhirnya rilis yang namanya Facebook Ads, yang mana ini dikhususkan untuk para pelaku pasar yang ingin melakukan ads atau jualan melalui channel digital gitu. Dan Facebook Ads ini cara kerjanya sebenarnya sederhana banget. Jadi kayak misalnya simpelnya adalah teman-teman punya produk, lalu teman-teman iklankan melalui platformnya Facebook. Jadi nanti teman-teman juga bisa tahu nih marketnya seperti apa, targetnya seperti apa, lalu kompetitor seperti apa posisinya, value-nya, dan lain-lainnya gitu. Dan sebelumnya M-Target juga pernah sedikit banyak membahas tentang yang namanya cara membuat akun di Facebook Ads, atau dengan yang kita sering dengar adalah FB Ads gitu ya. Tapi sedikit berbeda. Kali ini saya akan membahas tentang yang gimana caranya kita bisa, atau persiapan dan apa saja yang diperlukan untuk kita bisa masuk ke dalam Facebook Ads itu sendiri. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di YouTube-nya M-Target. Oke, sebelum kita memulai, kita perlu tahu dulu apa sih Facebook Ads. Di sini ada beberapa hal non-teknis yang perlu kita ketahui sebelum kita bisa menggunakan atau masuk ke dalam Facebook Ads. Pertama, teman-teman harus tahu dulu tentang bisnisnya teman-teman. Jadi pahami dulu teman-teman produknya seperti apa, lalu kompetitor seperti apa, lalu misalnya tujuannya seperti apa teman-teman membuat produk seperti ini. Dan karena nanti pada akhirnya teman-teman bisa menentukan targetnya gitu. Dan yang selanjutnya, pahami audiensnya teman-teman, targetnya. Oke, nah selanjutnya tentunya teman-teman juga harus memahami audiensnya teman-teman. Nggak mungkin teman-teman jualan produk misalnya sepatu laki-laki, tapi teman-teman nawarinnya atau pasang ads-nya targetnya adalah perempuan. Itu kan nggak related ya, nggak cocok lah. Dan ketika teman-teman sudah tahu nih, misalnya ternyata audiens saya adalah perempuan, usia, domisili, dan lain-lainnya, di situ teman-teman akan bisa memberikan message yang tepat kepada audiensnya teman-teman gitu. Dan yang terakhir tentunya teman-teman harus siap untuk mempelajari hal-hal yang baru. Karena gini, Facebook ini algoritmanya terus update. Jadi mulai dari peraturannya, mulai dari cara dia bekerja, itu selalu update. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak aware tentang hal-hal tersebut, maka nanti teman-teman akan ketinggalan. Kok view-nya dikit, kok traction-nya dikit, kok kliknya sedikit.
karena teman-teman nggak mempelajari hal-hal yang baru saja terjadi pada Facebook atau update-update terbaru yang terjadi pada Facebook gitu. Dan di sini setidaknya teman-teman harus ada 4 hal yang harus dikuasai nantinya ketika teman-teman mau jalanin Facebook Ads. Pertama, teman-teman juga harus pandai dalam merencanakan iklannya teman-teman. Bagaimana cara memasang iklan teman-teman, lalu bagaimana cara membaca laporan iklannya, dan yang terakhir adalah menganalisa hasil dari ads tersebut. Karena kalau misalnya teman-teman nggak siap, nggak bisa baca resultnya atau reportnya dari sana, teman-teman nggak akan improve. Jadi produknya teman-teman hanya akan seperti itu saja, message yang disampaikan juga akan seperti itu saja. Dan menurut saya 3 hal yang tadi saya sebutkan itu merupakan hal yang penting sebelum teman-teman bisa menggunakan Facebook Ads ini secara optimal. Dan tentunya selain hal-hal non teknis seperti ini, teman-teman juga harus mengetahui hal-hal teknis lainnya. Seperti apa? Kita lanjut selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah teman-teman harus tahu bagaimana cara menggunakan Facebook Ads untuk bisa menjalankan iklan teman-teman. Sebelum itu, teman-teman tentunya harus memiliki akun Facebook terlebih dahulu. Karena kalau misalnya teman-teman nggak punya akun Facebooknya, tentu teman-teman nggak bisa masuk ke Facebook Ads Manager. Selanjutnya, langkah yang pertama adalah buka halaman Ads Manager dan pilih menu buat iklan. Nantinya pada halaman ini teman-teman bisa memilih tujuan pemasangan iklan teman-teman. Setidaknya ada 11 pilihan yang tersedia, mulai dari brand awareness, mulai dari reach, mulai dari traffic, engagement, apps install, video views, lead generation, message, conversion, catalog sales, dan juga store traffic. Nah, nanti teman-teman harus bisa memilih apa yang paling cocok dengan tujuan iklan yang akan teman-teman tayangkan. Selanjutnya, teman-teman harus memberikan nama campaign iklan. Nah, di sini teman-teman bisa menentukan nama iklan dan juga memilih apakah akan melakukan A/B test split atau tidak. A/B test ya. Dan pada halaman ini juga teman-teman bisa memilih opsi untuk mengoptimalkan budget jika iklan sudah berjalan di kedepannya. Dan langkah ketiga tentunya dalam menggunakan Facebook Ads, yaitu teman-teman harus menentukan audiens yang sudah ditentukan. Jadi pertama mulai dari lokasi target, mulai dari usia, lalu gender, dan selanjutnya yang terakhir adalah bahasa. Ketika teman-teman melakukan hal ini, pada sidebar kanan, bagian kanan Facebook Ads, itu nanti akan muncul indikator seberapa luas jangkauan iklan yang nantinya teman-teman sudah sesuaikan dengan budget yang teman-teman sudah tentukan. Gitu. Dan yang keempat, teman-teman bisa pilih di mana teman-teman ingin memunculkan iklannya teman-teman. Nah, Facebook ini memiliki beberapa slot iklan yang kemudian bisa digunakan oleh teman-teman, seperti pada timeline, seperti pada Messenger hingga Instagram. Namun untuk pembelajaran, teman-teman juga bisa menggunakan yang namanya automatic placement untuk membaca performa peletakan mana yang tingkat interaksinya tinggi. Nah, yang kelima, teman-teman harus atur budget yang teman-teman sudah siapkan untuk menjalankan iklan di Facebook dan juga memilih jadwal seperti tanggalnya, jam berapa, dan kapan itu mulai dan kapan juga berhenti. Dan ketika semua tahapan itu semua sudah dilakukan, maka langkah terakhir adalah teman-teman memasukkan konten iklannya teman-teman. Mulai dari copywriting-nya, mulai dari gambar, mulai dari videonya, hingga halaman website yang akan disertakan pada iklannya teman-teman. Itu langkah-langkah yang teman-teman harus lakukan ketika teman-teman ingin menggunakan Facebook Ads jika teman-teman adalah pemula. Tentunya butuh waktu, butuh effort, butuh tenaga yang diperlukan, dan
menurut saya, ketika teman-teman sudah bisa menjalankan ini secara optimal, saya berani jamin produknya teman-teman pasti akan lebih mudah dikenal luas oleh targetnya teman-teman. Gitu. Semoga langkah ini bisa membantu teman-teman. Langkah ini bisa membuat teman-teman lebih semangat lagi, lebih optimal lagi dalam memasarkan produknya teman-teman secara digital. So, terima kasih banyak sudah tetap menonton video YouTube-nya kami, dan jika teman-teman tetap ingin tahu lebih lanjut tentang produk-produk kami, bisa kunjungi juga di mtarget.co/pricing ataupun juga blog.mtarget.co untuk informasi dan tips lebih lanjut tentang mtarget. Stay tune. Bye.